Nanti soalnya buat kategori pertemuan 1, pertemuan 2 ya Bapak Ibu sekalian, karena supaya ketika sampel nanti semua soal itu randomnya rata. Kan biasa kita UTS itu kita ngambil dari 4 pertemuan misalnya kan. Ya, ya betul. Kalau kita buat di satu kolom, nanti randomnya nggak rata. Pertemuan tiba-tiba pertemuan 1 semua dapatnya 1 anak gitu kan nggak bagus kayak gitu. Oh, berarti bisa ya soal UTS itu ngambil dari bank gini, soal Pak tiap Fauzi. pertemuan ya, Mas Fauzi? Bisa. Silakan Pak Adi. Oke. Saya tadi bikin soal di pertemuan ke-7 kalau nggak salah itu, tetapi kan di atasnya itu kategorinya itu ikutnya MOOC 22 karena kebetulan nomor 22 ya. Ya, Dan betul. saya nyari yang 7 meeting atau pertemuan ke-7 kok enggak ada, adanya 1 atau 2 itu. Maksudnya gimana? Jadi ketika mau nyarinya bikin di mana? Oh, ketika masukin soal. Iya betul, masukin soal. Oke, coba saya cek. Bapak tadi yang Ponorogo ya? Bapak tadi yang mana? Ponorogo? Pak Adi? Betul. Ya, coba mungkin di pertemuan ke-7 Pak ya. Coba saya cek Ponorogo, ya. betul. Saya cek bank soalnya Pak ya Pak. Saya cek bank soalnya. Iya, kategorinya masih kayaknya rancu, Pak. Nih, saya cek soalnya. Bapak buat pertemuan 7 mana, Pak? Bapak buat kategori pertemuan 7 di mana? Ini nggak ada. Itu, Pak. Makanya saya tadi nyarinya ini, yang ada cuma ketika saya memasukkan kategori itu hanya first meeting sama second meeting. Padahal saya bikinnya di pertemuan ke-7. Itu saya lupa bikinnya yang kategori-kategori itu. Oh, Bapak kalau mau buat kategori, ke bank soal, kemudian klik yang kategori, Pak. Klik kategori, itu, Pak. baru buatlah soalnya. Nih, berarti soal pertemuan ke-7. Itu. Ya, boleh. Ya. Bukan Q7, Bu. Kalau Q7 itu nama ini biasanya, nama soal. Kalau ini nama kategori, ya, nama pertanyaannya. Kelompok soal. Kategori, kelompoknya. Ya. Ini tinggal Bapak klik di sini. Kalau ini saya add kategori, maka di dalam kategori kita bisa lihat 3. Berarti saya belum bikin kategorinya itu, Pak. Belum, Bapak belum buat artinya. Nah, kalau sudah buat nih kayak gini, Pak nih. Bapak sudah buat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 7 nih, pertemuan 7. Betul. Nah, nanti Bapak saya lihat ya. Kenapa? Banyak PR-nya sama. Ya, Pak. Pak, ya, kuis itu di setiap pertemuan harus diisi semua kan ya, selama 14 pertemuan itu. Ya, betul. Meskipun soalnya 1. Kalau kuisnya sebelum UTS sudah semua, tinggal kategori. Bapak sudah buat kuisnya, tapi belum buat soalnya. Iya. Kuisnya sudah, soalnya sudah. Cuma kategorinya, Pak, itu tadi nyarinya makanya hanya di pertemuan pertama dan kedua yang muncul. Sebentar, Pak. Bapak sudah buat soalnya untuk pertemuan 3 nggak, Pak? Coba pertemuan ke-7, Pak. Coba cek pertemuan ke-7 misalnya. Oke, pertemuan ke-7. Saya coba lihat. Saya agak bingung nih. Bapak sudah bilang buat, tapi di kategori nggak ada nih. Ini, terus? Iya, cek di kuisnya. Di kuis, ya. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Soal-soal di kuis ini dari mana? Nggak ada, belum di itu. Enggak. Questionnya belum deh. Ya, questionnya dari mana nih, Pak? Saya tanya. Dari saya bikin sendiri, Pak. Oh, betul, Bapak. Oke, bikin sendiri gimana maksudnya nih? Kan ini form, Pak. Kalau soalnya kan tentu di bank soal, Pak. Bapak gimana tuh buatnya? Saya coba cek ya, Pak. Nih, saya tanya, Pak, nih. Soal ini ada di mana, Pak? Pertanyaan saya. Soal ini ada di mana? Di pertemuan keberapa? Di mana tadi ya, Pak? Kok saya soal itu. Bapak kalau nanya saya bingung, Pak. Yang buat Bapak nih loh. Salah. Saya tadi juga bingung. Baik, jadi gini. Logikanya begini, Pak. Gimana?
Logikanya begini, Pak. Logikanya adalah form yang Bapak buat di sini, tes yang Bapak buat di sini itu baru hanya lembar kertas nih, Pak. Ini lembar aturan kalau yang ini, Pak. Kalau Bapak mau ujian kan tentu dikasih soalnya ya, Pak. Iya. Dikasih soalnya. Nah, untuk ngasih soal itu Bapak harus ngambil di question bank. Nih, Pak, question bank-nya. Question bank Bapak nih. Ternyata pertemuan 7 nggak ada nih question bank-nya. Nih, Bapak kategorinya belum ada nih pertemuan 7. Nah, yang saya bingung, Bapak pertemuan yang tadi ngambilnya di mana? Oh, dari itu, Pak. Ketika saya tambah add yang di pojok kanan bawah itu kuis Oke, gitu ya. add question. Terus saya save kan di bawah itu kanan, itu kan ada panah kecil add gitu ya. Saya tambahkan Ya. dari situ. Oke. Ya, terus Bapak milihnya di mana? Oke, saya coba cek aja ya, Pak ya. Pertemuan 7. Cek aja, Pak. Ini questionnya. Saya akan edit. Sebentar. Saya udah turn on nggak tadi? Oh, ini turn edit off. 7. Saya edit dulu ya. Itu saya klik quiznya. Oke, Pak. Oke, ini saya coba cek dulu Pak ya. Saya edit edit quiz. Nih, saya edit quiznya. Saya cek Bapak ngambil soalnya di mana? Nih Pak nih. Ternyata Bapak itu ngambilnya di ini soalnya cuma 4 ini ya Pak. Iya, sementara 4 yang nomor 7 itu, Pak. Ini Bapak ngambilnya di mana nih? Ini Q7.1, Q7.2. Saya coba cek ya Pak. Ini ada di mana nih? Ini butuh penelusuran nih Pak. Saya salah ini masukinnya tuh, nggak tahu ya, Pak. saya coba cek ya, ada di mana Q-nya ini. Ini, soalnya Bapak nggak ada Q7 loh Pak. Oh ini masih ada angka 2. Oke. Oh ini Q7. Oh, Bapak itu masih taruhnya di luar Pak. Saya coba cek di kategori, coba cek. Nih, kalau kita cek soal di pertemuan 1 nih. Kalau pertemuan 1 isinya Q1 sampai 5 ya Pak ya. Ya. Kalau soal di pertemuan 2 itu isinya Q2 sampai Q21, Q21. Double-double nih Pak. Lah itu Pak, tadi juga bingung ini. Nanti Ketika saya revisi, lagi, Pak. Nanti diedit lagi. Ya. Kemudian kita cek Bapak tadi yang 7 ada di mana ya? Berarti tadi itu Bapak ketika buat soalnya itu ada di luar Pak, tidak membuat kategori. Nih, betul yang di MOOC 22 itu Pak. Ada NIMHOOC 22 dia. Jadi di keseluruhan dia. Nih. Tuh. Jadi nanti Bapak tinggal buat kategori, kemudian ini tinggal diklik aja Pak, kemudian di move. Jadi Bapak centang. Saya langsung contohin Bapak Ibu ya, kalau nanti ketemu masalah kayak gini ya, buat dulu kategorinya. Buat dulu kategorinya. Contoh. Ya, Pak. Nanti Bapak bisa edit ya. Saya buat soal 7 ya, Pak ya. Pertemuan 7. Bapak, ya, soal pertemuan 7. Kemudian add kategori. Nah, jadi ketika soal saya belum masuk di kategori, maka lari ke soalnya. Soal mana yang belum masuk? Yaitu soal yang Q7. Nih, Bapak klik aja di sini centang. Kemudian move. Move-nya ini harus pilih dulu kemana. Berapa jarak? Nih, soal 7. Nah, jadi kalau saya klik move, itu akan lari ke soal 7, Pak. Nih, saya klik this. Nah, ketika Bapak lihat di kategori, sudah ada soal 7, ada 4 soal, Pak, tuh. Oh, iya. Ya. Jadi kalau mau lihat di soal juga boleh. Jadi lihat di soal 7, nih soal 7. Nah, ini isinya. Kalau Bapak kliknya di sini adalah keseluruhan, ya default, maka ya pasti kelihatan semua, Pak. Dah. Bagaimana? Oke. Nah, Bapaknya kemana nih? Bagaimana Pak Adit? Masih di mute, Pak? Saya
mungkin bermasalah yang tadi di pembuatan kategorinya itu, Pak. Saya kemarin ketika memasukkan memang saya milih kategori 1, 2 itu cuma ada itu, mestinya kategori 7 gitu ya. Karena di pertemuan Bapak ke-7. harus klik Karena kategori saya buat kategori memang belum dulu. bikin yang kategori 2 sampai 7-nya. Ya.